Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV tentunya melalui program Live Interaktif Fata TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullah Ta'ala dengan tema menjaga iman. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama, ya mungkin sebelum kita menyapa Ustadz, kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada, bahwasanya program Live Interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk nantinya bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Iqbal Gunawan melalui layanan live interaktif kami atau layanan interaktif kami di WhatsApp call 082170006087. Ya, dan sepertinya kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Iqbal Gunawan di kediaman beliau Sulawesi Selatan, Maros. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Jakarta, aman ya? Untuk saat ini masih aman, Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga seterusnya. Amin, Ustaz. Semoga seterusnya bisa mendapatkan kita nikmat keamanan ini, Ustaz ya. Iya, nikmat yang paling, ya termasuk nikmat yang paling besar ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya Ustaz untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV yang telah kita himpun melalui Ustaz Dewan Redaksi maupun nantinya dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah atau para pemirsa Fata TV yang akan menghubungi kita melalui layanan interaktif Ustaz. Yassarallah. Allahumma yassir. Al-jami'. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Syukran jazakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas kesediaannya. Tapi hasanan, kemudian kita akan, ya sekali lagi kita akan mengajak kembali para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semuanya. Ada 2 rekening atas nama di Bank BNI Syariah BSI, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Tapi sebelum kita membuka program live interaktif ini, kami ingin menyapa juga atau menyapa kembali para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hasan dan Ustaz, tapi mungkin kita akan membuka layanan interaktif kita, dan untuk mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullah Ta'ala. Pada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura, Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Kita selalu setiap hari berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat ya. Di antara doa zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Tentunya untuk mengetahui rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima, kita butuh ilmu yang bermanfaat. Maka
setiap hari kita harus berusaha belajar menambah khazanah ilmiah kita, baik itu dengan menghadiri secara langsung kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid atau di tempat-tempat diadakan kajian tersebut, bisa juga melalui online yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah di zaman kita ini. Kita bisa memilih ustadz, bisa memilih tema kajian yang sangat banyak sekali tersebar di media-media yang ada alhamdulillah. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu tetap dengan selalu meminta bimbingan para asatidzah yang terpercaya. Karena terutama kita di zaman seperti ini banyak sekali syubhat, banyak sekali syahwat, dan baru saja ya saya kemarin mendengarkan secara langsung ya salah seorang tokoh agama penting di negeri kita ini yang mengatakan ya bahwasanya Al-Qur'an, hadis ya itu hanya cocok di zaman lampau saja, di zaman Nabi SAW. Maka di zaman kita ini harus diperbaharui, harus dirubah dan seterusnya ya, karena dia adalah seorang yang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua mengantarkan kepada surga ya, semua akan selamat ya, beragama apapun. Tentunya ini adalah kemurtadan ya, ucapan yang sangat berbahaya yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Maka kita perlu selalu berdoa kepada Allah agar tidak termakan dengan syubhat seperti ini. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran dan hadis yang sahih adalah syariat yang tetap sampai hari kiamat ya, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dalam teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ya. Tentu harus difahami dengan pemahaman yang benar ya. Yang menjadikan seorang salah paham terhadap agama ini jika dia belajar dari sumber-sumber yang tidak terpercaya ya, tidak belajar dari ulama, sehingga mereka memahami Al-Quran dengan salah dan membuat kekacauan-kekacauan dalam agama kita. Makanya penting sekali untuk kita benar-benar selektif dalam memilih ya, guru, memilih syekh, memilih ustadz, memilih channel dakwah, ya, channel kajian, agar nanti ya kita tidak menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tentunya kita harus selalu terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keteguhan, kekokohan, ketetapan di atas agama ini. Dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, karena kita banyak sekali syubhat yang bisa merasuki hati kita dan membuat kita ragu bahkan keluar dari agama yang hak ini. Makanya perlu untuk kita terus berdoa kepada Allah agar diberi ketetapan, kekokohan, kekuatan, juga agar kita selalu menambah atau bertambah ilmu kita, pemahaman kita tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar. Dan juga tentunya kita terus mentadaburi, membaca Al-Quran, ya, memahami dan mengamalkan isinya agar kita bisa kokoh di atas agama ini. Juga yang diwasiatkan oleh para ulama, ya, agar kita kokoh di atas keimanan adalah berusaha untuk selalu bangun di sepertiga malam terakhir, Qiyamul Lail, berdoa kepada Allah di waktu turunnya Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengatakan barang siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta ampun aku akan ampuni, dan siapa yang meminta aku akan berikan. Jadi ya kiat-kiat ini ya perlu selalu kita ingat. Itu banyak berdoa kepada Allah, mohon ketetapan, kekokohan, keteguhan, minta kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat, ya, berteman dengan orang-orang soleh, karena teman sangat besar pengaruhnya terhadap ya kehidupan kita, akhlak kita, akidah kita, dan ibadah kita. Juga ya selalu berusaha setiap hari membaca Al-Quran, memahaminya, dan karena Al-Quran adalah petunjuk, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya, tentunya kita terus meminta doa kepada Allah dan bimbingan para asatidzah kita yang kita percaya keilmuannya dan sumber mereka mengambil ilmu, sehingga kita tidak menyimpang dalam agama kita. Barakallahu fikum. Fadal dibacakan pertanyaan. Baik, Afikum barakallahu Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Tapi kita akan
mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi kita, Ustaz. Sembari mungkin menunggu para pemirsa menelpon atau menggunakan layanan interaktif kita. Dan kita akan utamakan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa dari acara off-air kita beberapa pekan yang lalu, Ustaz, yang dari Kota Batu. Kita akan coba dahulukan terlebih dahulu. Hasan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Nur Hayani dari Kota Batu ini, Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan modern saat ini, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya agama kita ini adalah agama yang relevan untuk diamalkan, diterapkan kapanpun dan dimanapun. Tidak ada yang bertentangan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ya perkembangan manusia, tidak ada ya. Jadi agama kita ini bisa diterapkan. Salat 5 waktu tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu pekerjaan kita. Ya hanya waktu yang singkat ya, dan juga di waktu-waktu yang sangat tepat ya. Tentunya di waktu subuh belum ada ya kewajiban ngantor ya di waktu subuh, dan sebaiknya memang orang bangun bahkan sebelum subuh agar lebih ya tentunya lebih baik untuk aktivitasnya di hari tersebut. Dan waktu subuh adalah waktu yang penuh berkah. Kata Nabi SAW, burika li ummati fi bukuriha. Waktu zuhur juga adalah biasanya waktu untuk makan siang dan ya sekalian salat zuhur, dan waktu asar juga ya sangat sebentar. Maka itu sangat tidak mengganggu sama sekali dengan apapun yang akan kita kerjakan, bahkan akan menambah ya semangat kita bekerja setiap 5 waktu ya, waktu salat kita mengisinya. Juga puasa Ramadan tidak mengganggu aktivitas kita, hanya sebulan dalam setahun, bahkan sangat bermanfaat bagi ya kaum muslimin, bagi kesehatan mereka, bagi semuanya ya, bagi kesehatan jasmani dan rohaninya. Kemudian juga tentang zakat, tentang puasa, semua. Bahkan ya barang siapa yang menerapkan Islam, memahami Islam dengan baik ya terkait hijab ya, bagi wanita yang menggunakan hijab dengan sempurna, maka akan sangat berkurang ya namanya pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Semua yang diperintahkan dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, dan semua yang dilarang maka mudaratnya pasti murni atau lebih besar. Maka ya bagaimana kita menerapkan Islam di zaman kita ini sama dengan sejak dahulu ya. Tidak, orang yang menerapkan Islam tidak akan ketinggalan zaman ya. Pakaian yang diwajibkan dalam Islam itu tidak merusak penampilan seorang. Semua yang baik-baik ya itu dibolehkan dalam Islam, dihalalkan dalam Islam, dan semua yang buruk-buruk, yang murni keburukannya atau lebih banyak keburukannya seperti perzinaan, khamr dan lain sebagainya, campur baur wanita, ini semua laki-laki, ini semua adalah sesuatu yang keburukannya sangat besar. Makanya ya justru kalau kita mengamalkan Islam ini dengan baik ya, dengan pemahaman yang benar, maka kita akan semakin maju. Justru kaum muslimin ketinggalan ya, dari bangsa-bangsa lain karena mereka jauh dari agama mereka. Kalau mereka menerapkan dengan sempurna bagaimana Islam mengajarkan kita untuk profesional dalam segala hal, disiplin, bersungguh-sungguh, amanah, jujur, maka tentu ya kita akan maju, kita akan berkembang, kita akan menjadi bangsa yang terdepan. Besoknya kita mundur, kita terbelakang karena kita jauh dari agama kita meninggalkan ya, ajaran agama kita, sehingga dan mengikut kepada orang-orang barat, orang-orang kafir, sehingga kita ya menjadi bangsa yang lemah, terhina, ya, terbelakang. Sebabnya karena kita tidak menerapkan agama kita dengan benar. Jadi caranya ya bagaimana kita pelajari dulu dengan baik terkait dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian segala hal yang berkaitan dengan muamalah, dengan pergaulan, ya bagaimana pergaulan sesama kaum muslimin atau non muslim, dengan tetangga, dengan tamu, dengan orang tua, dengan anak kecil, dengan pasangan, semuanya ya kita pelajari dengan baik, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, maka kita akan merasakan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan negeri kita juga akan makmur, akan maju. Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Juga barang siapa yang beramal soleh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, ya,
amal yang ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman, ya imannya benar, maka baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan bahagia. Allah Ta'ala juga berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik, berbakti, taat kepada Allah, berada dalam kenikmatan, ya, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, dan kenikmatan akhirat. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim, sebaliknya orang-orang fajir, maksiat, orang kafir, munafik, mereka hidup dalam kesengsaraan, kesulitan, kesempitan. Maka tidak ada yang lebih bahagia daripada orang yang baik, benar keimanannya, baik hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya caranya kita pelajari dengan benar, kemudian kita berusaha mengamalkan dengan baik. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Hanin, masih di Kota Batu. Ustaz, bagaimana caranya seorang ibu rumah tangga agar berhasil membagi waktunya untuk Allah, suaminya, dan 2 orang anaknya, serta dirinya sendiri, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, ini pertanyaan yang penting juga untuk para ibu-ibu, bagaimana bisa membagi waktunya antara hak Allah Azza wa Jalla, hak suaminya, dan hak anaknya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Ya, wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi pada asalnya wanita itu adalah tidak bekerja di luar rumah. Yang bekerja mencari nafkah adalah suami, ya, kecuali memang ya sangat dibutuhkan, perlu, dan kebutuhan juga kurang, ya bisa saja, tapi tanpa meninggalkan hak suaminya, ya melayani suaminya, menjaga kemaluan suaminya, juga mendidik anak-anaknya, ya itu adalah kewajiban yang utama setelah kewajiban Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban Allah Azza wa Jalla itu tidak berat. Kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhilul jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita sudah salat 5 waktu, itu tidak sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya, ya. Salat 5 waktu, kalau memang kesibukannya yang sangat banyak membuat dia tidak sempat untuk salat rawatib, salat qiyamul lail, maka yang paling penting dia menjaga salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isyanya. Kemudian pada bulan Ramadan dia berpuasa, ya kalau memang dia tidak mampu untuk puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau dia adalah orang yang mampu, maka bisa dia ganti dengan banyak bersedekah, ya semampunya tentunya, ya meskipun sedikit, tapi kontinu dia bersedekah setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan dia keluarkan sebagian hartanya. Kemudian dia ya benar-benar berusaha mentaati suaminya dalam perkara yang tidak maksiat, maka dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Tentunya juga seorang wanita, ya alhamdulillah sekarang media atau sarana untuk belajar agama sangat banyak sekali. Para asatidzah kita mempunyai kajian-kajian online, ya belajar online. Ada guru kita Ustaz Abdul Roy HSI yang mengajarkan akidah dari dasar ya sampai tingkat lanjutan, dan yang lainnya kita bisa belajar dari rumah, bisa sambil bekerja, sambil memasak, sambil mengurus rumah, ya. Maka karena seorang ibu tentunya untuk bisa mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan mereka zikir-zikir, doa-doa, sholat yang benar, ya akhlak yang benar, dia juga harus berilmu, ya. Jadi harus menyempatkan dirinya untuk belajar ilmu baik secara online maupun offline, ya. Tapi yang membuat terkadang mereka tidak punya waktu karena hanya sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, maka kehilangan, ya kehabisan waktu, kehabisan energi untuk mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, ya. Maka tentu ini harus diketahui, ya perkara prioritas dia dahulukan. Tentunya ibadah wajibnya, salatnya, puasa Ramadannya, kemudian juga hak-hak suaminya yang dia harus melayani suaminya ketika dibutuhkan, dan mentaati perintah suaminya, berhias untuk suaminya, mengurus rumah tangganya, dan anak-anaknya juga dipilih tempat yang terbaik, ya mulai dari TK, ya tidak sembarang memasukkan anaknya, memilih tempat-tempat terbaik. Kalau memang tidak ada yang bisa dia percaya, maka dia homeschooling di rumahnya, dia ajarkan ya bagaimana membaca Al-Quran,
bagaimana adab-adab yang benar, bagaimana rukun Islam, rukun iman. Dan tentunya berdoa kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah agar selalu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan aktivitas, tanggung jawab dan kewajiban sehari-hari. Nah, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Tapi sepertinya ya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini, Ustaz. Kita akan coba menyapa pemirsa kita. Ada Ibu Iis di halo, Bandung. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan Ibu Iis. Izin bertanya Ustadz, di sini Ya. di daerah kami ada kumpulan belajar Al-Quran dari mulai Iqra sampai Al-Quran, itu dari mulai anak TK ya hampir 4 sampai 5 tahunan gitu, terus yang Al-Qurannya sampai Al-Quran membaca Iqra, dari baca Iqra. Nah, ada seorang ibu atau orang tua yang menitipkan anaknya itu katanya harus bikin kartu infak katanya ya untuk gurunya katanya gitu. Terus biar saya diingatkan untuk membayar tiap bulannya itu seikhlasnya katanya gitu. Terus yang si gurunya itu bikin kartu infak untuk per bulannya. Jadi setiap bulan dikasih anak atau kasih orang tuanya gitu. Itu permintaan orang tuanya. Apakah seorang guru ya itu lebih dari satu itu gurunya? Jadi bolehkah seorang guru itu menerima yang anjuran seorang ibu orang tua seorang orang tua murid itu bolehkah menerima seperti itu? Syukron, jazakallah khairan katsiran, mudah-mudahan Jadi ada dua kartu infak atau cuma satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Jangan Ibu, ditutup. jangan ditutup dulu Ibu. Kartu infaknya tadi cuma satu. Ibu Iis, mohon maaf Ibu. Apa masih terhubung? Ya. Ya, terputus ya. Belum Ustaz, masih terhubung. Kartu infaknya tadi dari gurunya Iya, masih atau terhubung. dari siapa tadi? Ya, yang bikin kartu infaknya dari pihak gurunya itu ya, karena anjuran dari orang tua yang menitipkan anak iya. itu. Biar saya Iya, iya. diingatkan katanya. Jadi setiap bulan saya ngasih katanya kepada guru itu yang mengajarkan Iqra sampai Al-Qur'an, dan alhamdulillah yang mengajarkan dia itu tidak dari ada Iqra gaji sampai dari- mahrezul huruf sampai tajwidnya juga, tahsinnya juga ada gitu. Ya Ibu, Nah, mohon seorang maaf, guru itu bolehkah Ibu mungkin menerima menjawab pertanyaan Ustadz aja Ibu. bulanan itu gitu. Ya, Ya, mohon- gurunya belum ada gajinya dari pihak lembaga atau masjid atau belum ada gajinya dari Belum lembaga. ada, tidak ada. Ya. Iya, iya, baik. ya. Sudah Jadi ditutup. ya tentunya seorang guru mengaji, ya ini Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi profesi guru mengaji ini adalah profesi yang sangat baik, sangat mulia, dan tentunya kita harus sangat menghargai mereka, ya. Terutama jika bukan hanya mengajarkan mengaji, tapi mengajarkan bagaimana memahami ya ayat per ayat, maknanya dan kandungan-kandungannya, ini akan tentu lebih sempurna lagi. Tapi ya kalaupun sekedar mengajar membaca maka pahalanya sangat besar. Bayangkan setiap ya anak yang diajar mengaji, selama dia membaca Al-Quran seumur hidupnya, maka pahala gurunya akan terus mengalir kepadanya. Dan tentunya ya seorang guru mengaji, apalagi dia sangat kurang dari sisi ekonominya dan dia maksimal dalam mengajar putra-putri kaum muslimin, tentunya mereka adalah orang-orang yang sangat butuh untuk diberikan bantuan, ya. Apalagi ya di negeri kita ini tidak ada gaji khusus dari pemerintah untuk para guru, para ustadz, para pengajar agama. Maka ya sebagaimana lazimnya di sekolah-sekolah Islam dan sekolah swasta, bahkan sekolah apapun yang itu ada iuran, dan ini sangat tidak masalah. Dan apalagi gurunya juga orang kurang yang mampu dan sudah menyediakan waktunya, maka
seharusnya para orang tua benar-benar memikirkan ya bagaimana untuk memberikan bantuan dan gaji kepada guru tersebut, atau mungkin lembaganya, masjidnya, DKM-nya, atau ya yang mengadakan kegiatan TPA tersebut untuk benar-benar memikirkan bagaimana. Bayangkan kalau tidak ada yang menyediakan waktunya untuk mengajar, maka kita dapati saat ini banyak sekali kaum muslimin bahkan sudah dewasa mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau membaca saja tidak mampu, bagaimana dia bisa sholat ya? Tentunya wajib bagi seorang muslim untuk sholat membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, dan juga ya ditambahkan dengan surat-surat lain ya. Bagaimana dia bisa beribadah dengan baik kalau dia tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran? Dan fenomena ini sudah sangat banyak di negeri kita, di mana banyak orang-orang dewasa bahkan orang tua tidak mampu baca Quran. Jadi tentunya ya wajib yang sudah seharusnya bagi kita semua untuk memikirkan hal ini ya. Pemerintah kita memikirkan bagaimana memperbanyak guru-guru Quran, guru-guru agama, dan kalau itu belum terlaksana maka kita sebagai anggota masyarakat memikirkan mereka ya, para guru-guru ngaji, bagaimana kesejahteraan mereka sehingga mereka juga bisa tetap pada pekerjaannya, profesinya, dan mereka juga bisa sejahtera, anak dan istrinya dan keluarganya secara umum. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada ya Ibu Iis dari Bandung tadi yang telah bertanya. Ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah terhimpun melalui website redaksi kita, Ustaz. Masih pertanyaan dari Kota Batu. Ada pertanyaan dari Khiara Mutia Aisyah. Beliau bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa tawakal dan ikhlas menerima takdir, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, tentunya pertama kali kita harus pelajari iman kepada takdir itu dengan baik. Kita harus mengetahui bahwasanya takdir itu punya 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Allah yang mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah pun mengetahuinya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan di Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin seorang itu bisa keluar dari apa yang tertulis di takdirnya. Tidak akan berubah. Karena kata ya Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat dan lembarannya sudah kering, dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah dituliskan ya takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat ya, termasuk gerakan ya tangan kita meletakkan tangan kita di dagu, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan berubah ya apa yang Allah tuliskan. Kemudian yang ketiga, Allah kehendaki. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tanda bahwasanya Allah kehendaki kalau terjadi, kalau tidak terjadi berarti Allah tidak menghendaki. Yang terakhir, Allah yang ciptakan. Ya, Allah yang menciptakan kita, menciptakan perbuatan kita, dan menciptakan segala sesuatu. Kalau kita telah memahami ini, ya berikutnya kita harus meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin melakukan sesuatu sia-sia. Dan di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur Allah jadikan kita orang beriman. Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Dan di antara salah satu rukun iman yang harus kita iman adalah takdir. Dan Nabi SAW bersabda, ajaban di amril mu'min. Sungguh istimewa urusan orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Walaysa dzalika lil mu'min. Sungguh istimewa urusan orang yang beriman jika dia mendapatkan nikmat, kebaikan, karunia, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Ya, kalaupun dia sebaliknya mendapatkan musibah, ujian, cobaan, ya apapun yang dia tidak sukai dan dia bersabar, maka dia pun dapat pahala dan itu baik baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Jadi agar kita selalu ridha dengan apa yang Allah putuskan, kita harus yakin bahwasanya itulah yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita
kesulitan hidup, kesempitan hati itu sebabkan karena dosa-dosa kita, karena maksiat yang kita lakukan, karena kita tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla, karena keyakinan kita lemah ya terhadap Allah Azza wa Jalla, zikir kita kurang, sehingga kita selalu menyalahkan diri kita, berbanyak istighfar, taubat, berdoa kepada Allah agar selalu diberikan jalan keluar, kebaikan, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu tidak akan berubah, dan kita selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kita dipilih sebagai orang yang beriman, dan kita setiap mendapatkan kebaikan, nikmat kita bersyukur, dan jika kita mendapatkan musibah kita bersabar, dan semua itu baik. Dan Allah juga berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sering kita tidak menyukai sesuatu ternyata baik bagi kita, dan sering kita membenci sesuatu ternyata baik bagi kita, karena Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Juga setiap kita ragu untuk maju pada suatu kegiatan, pekerjaan, mendaftar di pekerjaan tertentu atau sekolah tertentu, kita selalu istikharah, minta pilihan oleh Allah Azza wa Jalla, salat 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah, kemudian kita melaksanakan apa yang menurut kita ya itu lebih baik, dan insya Allah kalau kita sudah melakukannya maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, intinya kita hanya tunduk kepada keputusan Allah Azza wa Jalla, dan kita harus selalu bersangka baik kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, dan boleh kita mengatakan dalam doa kita, ya Allah jadikanlah semua takdirku baik, ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira, ya Allah jadikanlah semua takdir yang kau putuskan untukku adalah kebaikan. Kita selalu memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ya, yang paling penting kita kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita bersabar, kita mengharapkan pahala dari Allah, semoga dengannya dosa kita terhapus, dan juga ya kita bisa jadi apa yang kita tidak senang itu justru baik bagi kita, meskipun mungkin ketahuannya setelah beberapa waktu, mungkin beberapa tahun baru kita sadari ternyata ya ini hikmah dulu kenapa saya begini dan begitu. Barakallahu fikum. Allah Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Mungkin sebelum kita mulai melanjutkan membacakan pertanyaan, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Foto TV bahwasanya program Live Interaktif Foto TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada asatizah dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, merupakan salah satu anggota dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, nantinya bisa menggunakan layanan interaktif kami, menghubungi WhatsApp call kami di 0821 70006087. Ini ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 70006087. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, kita akan mulai membacakan pertanyaan yang telah terhimpun melalui website Dewan Redaksi. Kembali Ustaz, ada masih pertanyaan dari Kota Batu, ada Vivit Nurdiana. Beliau bertanya, bagaimana cara cepat bangkit dari futur dan supaya bisa menjadi perempuan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ya, tentunya tidak ada di antara kita yang terus ya naik keimanannya, tidak pernah turun, karena memang ya iman itu naik turun ya. Dan kenapa kita juga punya acara menjaga iman, karena memang ini yang harus paling penting untuk selalu kita jaga ya. Karena iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu akan menua usang di diri salah seorang di antara kalian seperti tuanya baju yang kita pakai. Maka mintalah kepada Allah agar selalu iman diperbaharui. Dan kalau kita perhatikan ya petunjuk Nabi SAW mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita dapati ternyata ya penjaga-penjaga iman, penguat-penguat iman itu sangat banyak sekali sepanjang hari ya.
mulai dari kita bangun tidur ya, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, dengan selalu berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita segera berwudu yang menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kita segala salat 2 rakaat sebelum fajar, atau kalau kita bangunnya sebelum subuh kita salat witir, kita berdoa setelahnya ya. Kita salat qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan dijauhkan dari rasa malas ya. Dan Allah mengatakan, berdoalah kepada aku akan kabulkan, terutama di sepertiga malam terakhir. Ya, berusaha bangkit, dan kalaupun futur maka kerjakan yang wajib, jangan sampai bermaksiat ya. Kerjakan yang wajib saja, dan jika memang terjatuh pada maksiat maka segera istighfar. Ya, jadi sebenarnya futur itu terjadi ketika hubungan kita dengan Allah lemah, zikir kita lemah, salat kita kurang khusyuk ya. Zikir pagi, setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit malas dan keburukan masa tua ya. Ini kalau kita renungi zikir-zikir pagi maka luar biasa ya kandungan dan maknanya ya. Kemudian kita selalu juga berdoa kepada Allah, kan tidak ada yang bisa merubah kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa kepada Allah ya, kapanpun, dimanapun ya, terutama di waktu-waktu mustajab, di antara adzan dan iqamah, kita berdoa agar jauhkan dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa sedih ya, rasa gundah, dan juga dari kelemahan dan rasa malas, dari minal bukhli wal juban, dari kekikiran dan juga penakut ya, ketakutan ya. Dan juga dari dikuasai oleh atau dililit utang dan diganggu atau dikuasai oleh orang lain. Maka kita perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, kita ya perkuat zikir kita lagi, kita laksanakan terutama yang wajib-wajib ya. Kemudian kalau memang kita butuh refreshing maka silahkan kerjakan yang dibolehkan, yang mubah ya. Jadi ya intinya kita menghadiri majelis ilmu ya, kemudian berteman dengan orang-orang saleh, minta nasihat kepada teman-teman kita yang baik, dan semua itu insya Allah akan membuat kita bangkit lagi dari futur ya. Dan jauhi maksiat, usahakan tutup semua pintu-pintu maksiat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Nah, sesungguhnya ya kelemahan dan kemalasan ini disebabkan karena maksiat, karena dosa-dosa yang membuat kita berat untuk bergerak, untuk beribadah, untuk bangun subuh, untuk bangun qiyamul lail, untuk berzikir, membaca Al-Qur'an. Itu semua adalah kotornya hati kita ya, kotornya jiwa kita, banyaknya maksiat yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan, sehingga kita berat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kalau kita berbanyak istighfar minimal 100 kali, kapanpun, dimanapun, maka insya Allah ya bisa cepat ya, kita bangkit dari kemalasan dan kefuturan. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik. Dan ya, alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Saat ini ada Bapak Rusmadi di Kalimantan Tengah. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini mau bertanya, apa boleh nggak kalau orang Islam melaksanakan ulang tahun, model kayak apa itulah? Ya. Cukup Bapak? Ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Ya, perayaan ulang tahun bukan dari kebiasaan kaum muslimin ya. Nabi Muhammad SAW, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Khulafaur Rasyidin, A'immah Arba'ah, semuanya bukan dari kebiasaan kaum muslimin merayakan ulang tahun ya. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang barat, yang mereka ya tentunya banyak di antara mereka mungkin tidak meyakini tentang hari akhir, ataupun mereka terlalu pede bahwasanya di akhirat nanti akan masuk surga ya. Tentunya kita seorang beriman justru selalu takut ya, semakin dekat kita dengan kematian berarti ya bertambah umur kita, berarti semakin dekat dengan
ajal kita yang kita tidak tahu apakah nanti kita bisa selamat, apakah amal kita sudah diterima, apakah itu baik, maka apa yang mau kita rayakan? Justru kita sedih karena setiap hari berarti berkurang jatah kita untuk beramal. Allah Ta'ala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi tidak ada ya anjuran perintah syariat bahkan itu meniru-niru perbuatan non muslim dan perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu pemborosan atau sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Maka tentunya ya kita ketika umur kita bertambah tidak perlu ada kegiatan apa-apa yang justru setiap hari yang berlalu kita selalu introspeksi setiap minggu, setiap bulan ya. Berarti kita semakin dekat kepada kematian. Maka kita harus banyak bekal, harus selalu terus memperbaiki diri kita, memeriksa keimanan kita, hak-hak Allah Azza wa Jalla, hak orang-orang lain yang ada di sekitar kita, apakah kita sudah tunaikan. Jadi ya tidak ada dalam ajaran agama kita syariat ulang tahun ini dan juga tidak dikerjakan oleh orang-orang soleh dari umat ini, dan itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh non muslim yang dilakukan juga oleh kaum muslimin karena mereka ya hidup berdampingan dan tentunya tidak ada manfaat dari kegiatan tersebut, maka tidak perlu dan tidak boleh untuk kita lakukan. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas Pak Rusmadi bersamaannya ya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya, sepertinya Ustaz ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami persilakan Ibu Yanti untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Ustadz. Ya. Apa hukumnya Silakan. wisuda tahfiz yang dirayakan keliling kampung dan diiringi dengan drum band yang diadakan oleh sekolah Ustadz? Di keliling Pertanyaan kampung kedua, Ustadz. ya. Ya. Jika lupa Silakan. membaca ta'awuz di dalam sholat dan teringatnya ketika sedang membaca Al-Fatihah, apakah boleh diulang lagi membaca ta'awuz dan Al-Fatihahnya Ustadz? Ya, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda tahfidz ya ini adalah perkara dunia ya, perkara kebiasaan yang diperbolehkan dan tidak ada ulama kita yang melarang, dan ini adalah suatu kegiatan yang bermanfaat ya. Setelah selesai menghafal Al-Quran kemudian diadakan wisuda, dan yang lebih penting bukan wisudanya tapi bagaimana benar-benar Al-Quran itu terus dihafal, kemudian diamalkan, dipahami dan terus dijaga ya, karena sayang sekali ya banyak orang yang bangga dengan wisuda tapi ternyata ketika dites ya 1 juz pun atau setengah juz pun tidak lancar, maka ini sangat tidak pantas ya. Dan yang menjadi pertanyaan tadi tentunya ya kalau sampai di keliling kampung apalagi dengan drum band dengan alat-alat musik ya, ini yang menjadi terlarang ya, kalaupun tidak diarak di gedung ya tapi disertai dengan kegiatan musik campur baur laki perempuan, ini yang dilarang. Adapun kegiatan wisudanya maka tidak masalah. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan tadi seperti diarak apalagi mungkin wanita tidak pantas untuk dipajang ya, diperlihatkan di mana-mana ya, apalagi sampai dirias dan lain sebagainya, maka tentu ini tidak benar ya, tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran yang mana perintah wanita untuk berhijab, untuk tidak selalu di rumah ya, dan juga larangan musik ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan ucapan-ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan para ahli tafsir mengatakan ini yang dimaksud adalah musik dan nyanyian, maka tidak boleh untuk diadakan.
Yang kedua tadi apa? Fajar? Ya. Mohon maaf Ustaz. Pertanyaan keduanya tadi apa ya? Tadi sempat terputus juga di kami Ustaz. Ya. Apa mungkin nanti kita coba mintakan Ya. supaya dikirimkan melalui WhatsApp Ustaz ya? Iya. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Mungkin bagi tadi Bu Yanti bisa nanti kirimkan melalui WhatsApp chat. Kita akan tanya. Saya ingat. Jadi tadi tentang a'udzubillah ya. Jadi enggak, a'udzubillah tidak perlu diulang lagi Al-Fatihahnya karena isti'adzah dan bismillah adalah sunnah ya. Tentunya kalau kita menguatkan pendapat bahwasanya bismillah bukan dari Al-Fatihah dan itu pendapat yang lebih kuat ya. Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita lupa isti'adzahnya dan bismillahnya maka tidak perlu mengulang Al-Fatihahnya. Langsung saja melanjutkan ya, karena dia bukan rukun, bukan wajib, tapi hanya sunnah di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ya, wafikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Tapi kita telah terhubung dengan mungkin penelpon kita yang selanjutnya Ustaz, ada hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang Ya, silakan Pak. apa tandanya, ciri-cirinya yang disebut dengan haji yang mabrur itu Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua Ustaz, mengenai seseorang yang pulang dari haji itu, ada yang bertanya apa saja kesulitan-kesulitan ataupun yang baik, yang buruk yang ada selama di tanah suci gitu Ustaz. Nah, lalu apakah ada kaitannya apa kesulitan kemudahan yang kita dapatkan di tanah suci dengan apa kesehari-harian kita selama ini di tanah air kita Ustaz? Ya. Sekali lagi atas jawabannya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan penting juga ya. Dan tentunya haji yang mabrur ya, para ulama mengatakan haji yang mabrur adalah haji yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi SAW, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi kalau dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi ya, dimulai dari menggunakan harta yang halal, harta yang baik, sumber penghasilan yang halal, kemudian juga mulai dari manasik hajinya, dari ihramnya, dari tawafnya, dari sa'inya, dari wukufnya di Arafah, mabitnya di Musdalifah, di Mina, melempar jumrah, dan lain sebagainya, rukunnya, wajibnya semua dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang ketinggalan dari wajibnya sudah diganti dengan menyembelih seekor kambing. Rukunnya tidak ada yang ketinggalan, ya ihramnya, tawaf ifadahnya, sa'inya, kemudian wukufnya di Arafah, semua sudah dilaksanakan, maka insya Allah itulah haji yang mabrur ya, selama niatnya ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang haji tidak melakukan rafath, yaitu bercumbu dengan istrinya ketika ihram, juga tidak melakukan kefasikan ya, maka dia akan kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Dan tentunya untuk memastikan ini haji tidak ada mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah kita ya, kepastiannya diterima atau tidak hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Tapi disebutkan juga oleh ulama kita bahwasanya di antara ciri-cirinya adalah dia semakin baik setelah pulang dari haji. Semua ibadah ya, setelah sholat, setelah Ramadan, ya, setelah haji, seorang itu semakin baik ya, karena kebaikan itu mengundang kebaikan yang lain. Tapi bukan berarti kalau dia bermaksiat setelahnya itu pasti ibadahnya tidak diterima. Ya tidak juga, karena syaitan terus menggoda manusia kapanpun dan dimanapun ya. Jadi intinya selama dikerjakan dengan ikhlas, dengan nafkah yang halal, syarat wajibnya, rukunnya, bahkan sunnahnya, maka insya Allah itu adalah haji yang mabrur. Adapun kesulitan-kesulitan yang didapatkan ketika di tanah suci ya, tentunya tidak bisa dikaitkan dengan apa yang dilakukan ketika di negeri kita ya, karena memang ibadah haji adalah ibadah yang sulit, ibadah yang berat ya, sehingga banyak kesulitan-kesulitan yang didapatkan ketika di sana. Dan Nabi SAW mengatakan ajruki ala qadri nasabuki ya. Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, pahalamu sesuai dengan beratnya ya ibadah yang kamu kerjakan.
Maka tentunya ya kalau dia mendapatkan banyak kesulitan, semoga itu diantara sebab dia bertambah pahalanya atau terhapus dosanya ya. Adapun secara umum ya ketika seorang mendapatkan kesulitan baik di tanah suci atau dimanapun ya dia kembalikan kepada dirinya sendiri, kembalikan kepada dosanya. Ya semoga itu penghapus dosa dan pengangkat derajatnya karena ya ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, sungguhnya musibah yang menimpa kalian itu sebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi ya kalau kita mendapatkan kesulitan kapanpun, dimanapun, baik di negeri kita atau di tanah suci, dimanapun kita berada, maka kita kembalikan kepada dosa kita. Ya kita banyak istighfar dan sabar dan berharap semoga semua kesulitan yang kita dapatkan itu adalah penghapus dosa kita. Jadi tidak mesti ya bisa jadi dia mungkin di negerinya adalah orang yang banyak bermaksiat dan di sana juga segalanya mudah, apalagi dia adalah seorang yang punya harta sehingga menyewa hotel yang mahal dan fasilitas-fasilitas yang nomor satu, dan dia tidak merasakan apa-apa di sana karena ya tidak mesti Allah Subhanahu wa taala jika ingin mengadab atau menghukum hambanya disegerakan atau harus dilakukan di Mekah, ya tidak mesti. Bisa jadi seorang itu ditunda sampai ya betul-betul pada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala hukum orang tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan dimanapun, maka kita kembalikan kepada dosa kita, kita istighfar, bersabar dan mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kesulitan tersebut. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya atas kebersamaannya. Tapi Ustaz, kita bisa optimalkan waktu sekitar 5 menit lagi Ustaz. Mungkin ini pertanyaan atau mungkin saya meminta sedikit nasihat dari saya pribadi Ustaz, karena melihat beberapa fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di pondok-pondok pesantren, terjadinya banyak pelecehan seksual Ustaz. Dan naudzubillah min dzalik. Jadi sangat banyak dan bahkan ini sudah menjadi fenomena di daerah tempat saya tinggal. Berulang kali ini terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh mudir ma'had atau guru pondok pesantren terhadap santri dan santriwatinya. Bahkan ada yang melakukan LGBT, sodomi, mohon maaf jika kurang sopan. Namun itulah yang terjadi. Mungkin bisa diberikan sedikit nasihat untuk kita semua Ustaz, untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Syukran jazakallah khairan. Ya barakallahu fikum, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar melindungi kita semua kaum muslimin dan muslimat negeri kita dari semua keburukan. Kita berbanyak doa agar Allah melindungi kita semua dari semua keburukan, dan perlu juga kita ketahui bahwasanya sebagian memang di framing sengaja dibesar-besarkan kalau itu terjadi di pondok pesantren, padahal ya itu pun terjadi di tempat-tempat yang lain mungkin lebih parah ya. Dan perlu juga kita perhatikan para orang tua ya, para semua kaum muslimin sebelum memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren benar-benar memeriksa dengan baik tentang ya manhaj atau sistem yang berlaku di pondok tersebut ya. Bagaimana interaksi antara guru dengan murid, dengan santriwati, musyrif, dengan pembina, dengan santri-santrinya, ya. Ditanyakan dengan detail ya bagaimana mengantisipasi dan mencegah LGBT dan lain sebagainya, sehingga ya merasa aman secara umum ketika masukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena sebagian memang membuka jalan tersebut, membiarkan, ya tidak ada perhatian, sehingga terjadi apa yang terjadi. Jadi ya tidak ada yang bisa kita lakukan pertama kecuali kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak kita, kemudian benar-benar selektif ketika memilih pondok pesantren. Kita lihat bagaimana ya apakah mudah interaksi antara guru dengan santriwati. Kalau sangat mudah berarti itu celah yang sangat berbahaya. Kemudian antara santriwati dengan santriwan ya, santri laki-laki dan perempuan juga bagaimana jaraknya, batasannya. Juga sesama santri ya. Apakah di situ memang tidak ada pengawasan kalau ada yang tidur bareng, ada yang buka aurat, ada yang kelihatan dekat ya, tapi dibiarkan saja. Ini semua ya perlu menjadi perhatian serius bagi para pengurus pondok, bagi orang tua yang ingin masukkan anaknya ke pondok. Karena ya ini sangat penyakit yang sangat berbahaya, dosa yang sangat besar, dan
Alhamdulillah di zaman kita ini memang tersebar bahkan didukung oleh kekuatan dunia sehingga kita tidak bisa banyak berbuat kecuali memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan selektif, dan juga kepada anak kita benar-benar diberi edukasi ya supaya menjauhi orang-orang yang punya tanda-tanda demikian ya, dan melaporkan kepada pembina, kepada guru, dan kalau memang itu dilakukan oleh oknum guru ya apalagi sampai pimpinan, maka tentunya tidak boleh ragu untuk segera keluar dari pondok seperti itu dan melaporkan kepada pihak berwajib supaya segera ditindak dan itu tidak terulang lagi. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini, atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah berhasil menjawab lebih kurang 9 pertanyaan Ustaz. Ada 4 pertanyaan dari website dan redaksi dan 4 pertanyaan dari penelpon serta 1 pertanyaan dari saya pribadi, insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk kebersamaannya melalui program acara live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini. Wabil khusus kepada yang telah mengirimkan pertanyaan dan menggunakan layanan interaktif kita, syukran jazakumullahu khairan. Kami mengajak para pemirsa semua untuk bisa mendukung setiap program Fatwa TV, kemudian menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada BSI atas 2 nama, salah satu nama atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad maksud kami. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak.